Para Ustadz, perjalanan kita kemarin ketika melaksanakan kegiatan kita yang ada hubungannya dengan penilaian masjid, beberapa hal sesungguhnya secara keseluruhan kita sempat bingung juga. Karena kalau kita lihat dari grafiknya saja itu udah hampir sama. Jadi cabang-cabang itu sesuai dengan karakteristiknya dan kemampuannya. Rupanya mereka memilih memang secara keseluruhan di Kabupaten Wonosobo flat hampir sama. Cuma 1-2 cabang saja yang barangkali memang adanya seperti itu yang perlu kita bantu bersama. Kemudian Bapak sekalian, saya hanya merekap apa yang disampaikan berkaitan dengan ini. Cuman ada 2 keseimbangan yang tadi tidak nyanda saya waktunya ketika kepikir setelah berakhir, yaitu hubungan antara fasilitas dan kegiatan. Karena tampaknya balance gitu ya. Ketika misalkan aja ada fasilitasnya ada 10, maka kegiatannya pun di sekitar itu. Padahal kita kan tidak disengaja menilai itu kan. Tetapi ternyata ada hubungan cukup erat antara program kerja, antara kegiatan-kegiatan pengajian dan fasilitas yang ada di sana. Kemudian Bapak sekalian, saya hanya bisa mengambil ringkasannya karena lembarannya terlalu banyak. Tadi mau saya kopi itu, gimana ngopinya ya banyak banget. Yaudah, ininya aja artinya saya ambil ringkasannya, jadi rekapannya dari masing-masing cabang. Jadi tidak langsung dengan seluruhnya yang saya tampilkan. Dari masing-masing ini sudah tampak kita analisis sekilas bahwa oh ya, secara merata program untuk ibadah yang ada hubungannya dengan sholat dan sekitar sholat itu secara keseluruhan barangkali sesuai dengan kualitas masing-masing itu sudah cukup baik untuk warga Muhammadiyah. Dan itu kita bisa melihat sendiri di lapangan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan pengajian, rata-rata memang yang kurang itu adalah datanya saja, mungkin aktivitas, karena kebanyakan juga memang setengah bayar ke atas. Jadi Muhammadiyah Wonosobo terpetakan bahwa aktivisnya itu setengah bayar ke atas itu ya. Gitu para penggeraknya. Sehingga yang ada hubungannya dengan daftar hadir, apalagi undangan WA misalkan begitu, apalagi kalau hubungannya dengan Zoom atau Instagram dan seterusnya, itu secara keseluruhan memang tidak begitu maksimal untuk kita di Majlis Talbik. Ini catatan buat kita semua, nanti suatu ketika ada pertemuan takmir mungkin yang nanti pembicaranya Mas Amir bagaimana mengelola masjid, kemudian memberikan informasi tentang apa yang sebaiknya kita lakukan untuk hal administrasi atau kelengkapan masjid. Kemudian Bapak sekalian, untuk strategi pelayanan, strategi anggaran maksud saya, strategi anggaran secara keseluruhan ada, walaupun ya kembali itu kelemahan kita hampir di semua masjid adalah catatan keuangan, keluar masuknya keuangan itu tidak banyak terdata. Kemudian Bapak sekalian, kalau kita melihat satu contoh dari satu tempat misalkan saja, membacanya adalah contoh yang paling depan cabang Wonosobo misalkan begitu. Itu ada tertulis angka yang di sebelah kiri itu persentase dukungan kepada angka yang terakhir di bawah persentase total. Jadi sumbangan dari aktivitas kegiatan ibadah 8,71%, nilainya adalah 745. Kemudian yang aktivitas kegiatan pengajiannya 35,15%. Kemudian yang bawahnya adalah angka 11,87, itu manajemen pengelolaan masjid. Kemudian 31,17 fasilitas dan layanan yang ada. Nah 31 dengan 35 kan tidak terlalu jauh itu. Jadi rata-rata berimbang di situ. Kemudian strategi anggaran dan pengadaan pendanaan masjid 7,25. Ini saya membacanya adalah bahwa 94,15% itu dari target total
keseluruhan 100% bahwa masjid cabang Wonosobo menjangkau angka 94,15%. Jadi kalau misalkan maksimal itu 100%, maka masjid yang di cabang Wonosobo itu sudah 94,15%. Sedangkan di cabang Kalikajar di halaman sebelahnya itu sudah 80,12% dengan angka 68,50%, 66.850 angkanya. Masjid cabang Kretek itu menjangkaunya 72,51%. Aktivitasnya ini juga cukup bagus. Kalau di masjid yang Kretek, yang Sudagaran, yang Wonosobo, memang saya melihat sendiri bagaimana mengadministrasikan di sana ya. Walaupun kemarin tidak ikut menilai ke sana. Terus 72,51%, 6.200 angkanya. Cabang Sapuran ini angkanya 74,50%, angka jangkauannya. Jadi kekuatan untuk menjangkau 100% sudah sampai 74. Dan seterusnya Bapak sekalian. Kemudian di halaman yang terakhir ini ada 16, mohon maaf karena yang satu tidak masuk ya. Nah ini ringkasannya di Lomba Kemakmuran Masjid Muhammadiyah tahun 2022. Ada angka-angka yang tertulis di sebelah atasnya walaupun agak suram sedikit itu. Itu persentase halaman 9. Itu persentase kekuatan kemampuan masjid itu untuk memenuhi apa yang kita tuliskan bersama di dalam kemakmuran masjid. Sehingga dianggap makmur masjid oleh kita itu seberapa tingkat kemakmurannya. Ini angkanya ada di sini di persentase ini. Kemudian jumlahnya yang paling nyaman sebenarnya dengan menggunakan angka persentase. Tapi real jumlah angkanya ada di halaman 10 Lomba Kemakmuran Masjid. Ada angka-angka di atas. Saya tidak bisa melihat itu angkanya. Itu masing-masing cabang ada angkanya di atas. Tetapi kalau dengan angka persentase kita bisa membaca dengan jelas bahwa oh ya, ketercapaian dari masjid itu untuk meraih kemakmuran masjid berdasarkan standar kita kemarin itu sepertinya angkanya. Yang paling bawah adalah Tieng. Kebetulan ini dari kelompok A juga yang menilai ke sana dan angkanya ada seperti ini. Kemudian Bapak sekalian, mohon maaf saya masukkan rekap nilai sementara karena kami hanya kan ini kan bukan pleno ya. Jadi data yang ada. Nah kemudian yang sudah biasanya kita plenokan mana yang kita perlu di posisi mana yang perlu kita bicarakan bersama kan kayak gitu. Hanya ada rentangan yang agak jauh Wonosobo dengan yang lain mungkin hanya bedanya di situ. Tapi kalaupun misalkan yang misalkan aja yang paling tinggi itu misalkan Wadas Lintang atau yang paling tinggi adalah Deles misalkan begitu. Masa Wonosobonya enggak? Jadi ini kan agak kayaknya oh ya pantas wajar wong itu Wonosobo itu PDM-nya di Wonosobo juga. Dalam artian mungkin itu mencerminkan seakan-akan oh ya Majelis Tablignya kerja bagus di sana. Di mana di Wonosobonya? Seakan-akan nggak seperti itu. Tergantung kita membacanya seperti apa. Tapi yang jelas Bapak sekalian, angka persentase pada halaman 9 itu merupakan angka keterjangkauan yang bisa saya sajikan untuk semuanya. Nah, di bawah ringkasan lebih detail tapi kecil lagi. Tapi tidak dalam bentuk apa ini namanya? Namanya apa ini? Grafik. Tidak dalam bentuk grafik. Sementara itu mungkin Ustaz yang bisa saya informasikan dari apa yang saya dapatkan. Tapi terus terang kami di lapangan bukan mereka yang untung, kami yang untung karena di sana banyak sekali di lapangan yang kami temui, banyak yang bisa kita serap, banyak yang kita bisa ambil. Sebenarnya mereka berjuang kayaknya sih bagus mereka timbang kita ya. Kayaknya sergap-sergap mereka timbang kita ini. Ya Allah ya Rabb, luar biasa mereka gitu ya. Jadi apapun adanya luar biasa bagaimana mereka merawat Muhammadiyah,
bagaimana merawat masjid, bagaimana merawat kebersamaan, itu tampak bahwa kita ke lapangan ke sana itu justru kita mendapatkan banyak masukan gitu. Alangkah senangnya kalau kita ini bersama-sama ada di satu masjid, umpama ada di masjid ini atau ada di Masjid Al-Arqam atau di masjid mana yang kita memang mencerminkan bahwa itu loh PDM Wonosobo masjidnya, aktivitasnya di sana maksimal sekali. Itu kayaknya akan lebih indah ke depan. Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya entah Fatimah Zahra ataupun mungkin Masjid Al-Arqam akan menjadi sentral kegiatan Muhammadiyah khususnya Masjid Tabligh yang ada di Wonosobo. Itu tadi, Ustaz, itu aja mungkin yang dibahas sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.